Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya yang telah mengikuti saya, tetap istiqomah di dalam pengetahuan kita, terutama yang sudah mengalami, yang sudah bisa merasakan, yang lebih khusus yang sudah mendapat baiat yang ada di dalam grup. Pasti saudara bisa merasakan bagaimana mengalami Tuhan. Pasti saudara bisa membedakan saudara-saudara. Tetap istiqomah di dalam pengetahuan kita, pengetahuan mencapai ma'rifat yang sesungguhnya. Kenapa saya katakan? Karena namanya ilmu ma'rifat sekarang ini sudah sangat terbuka. Cuma sayang, banyak sekali tauhidnya yang bermasalah, tauhidnya yang kebobolan, amrul. Nanti kita bahas nanti. Kebetulan saya melihat satu konten, gak tahu konten siapa karena cuma suaranya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan tentang namanya mati maknawiyah. Setelah memahami apa itu mati maknawiyah, yang disebut tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Artinya kita tidak punya kuasa kecuali kuasanya Allah. Tidak ada yang berkehendak kecuali Allah. Kita tidak punya kehendak kecuali kehendaknya Allah. Kita tidak punya ilmu kecuali ilmunya Allah. Artinya kita tidak tahu apa-apa kecuali Allah. Tidak ada yang hidup kecuali Allah. Artinya kita tidak punya kehidupan kecuali Allah. Tidak ada yang mendengar kecuali Allah. Tidak ada yang melihat kecuali Allah. Tidak ada yang berkata-kata kecuali Allah. Kita tidak punya daya upaya. Ini semua benar. Tapi ini yang saya katakan,
Panah seperti ini adalah panah yang paling rendah. Benar, bukan salah, benar. Tapi panah masih rendah. Sedikit saya mau korek sedikit. Ketika kita berpandangan bahwa inilah betul-betul fana, tidak menyadari di sana ada penghalang antara hak dan yang batil. Antara hak dan yang batil. Kira-kira siapa yang memilih antara hak dan yang batil? Apakah kita atau Allah? Kalau seandainya kita samakan bahwa tidak ada yang mendengar kecuali Allah, tidak ada yang melihat, tidak ada yang berkata-kata dan lain sebagainya. Kalau kita mau disamakan, tidak ada yang memilih selain Allah. Ketika Allah memilih antara hak dan yang batil, itu artinya Allah terhukum. Karena hak dan yang batil itu adalah hukuman bagi manusia. Yang harus kita jalani. Kalau kita yang memilih, berarti kita belum fana. Masa sih ada orang panah memilih? Lalu siapa yang memilih antara hak dan batil? Kalau dikatakan Allah yang memilih, berarti Allah terhukum. Maka kita harus berhati-hati, saudara. Tapi kita tidak menyalahkan masalah ini. Ini benar. Disinilah ukurannya bahwa ada panah lebih tinggi daripada ini. Diperkuat, saya pernah membaca kitabnya Datuk Ambulun. Di situ dikatakan kalau kita menganggap Allah yang mendengar, Allah yang melihat, Allah yang dan sebagainya, kita tidak punya pendengaran, ini fana yang paling rendah. Ini saya pernah membaca kitab Datuk Ambulun. Nah, kalau saya kaitkan dengan keilmuan saya yang saya pahami dari kakek saya, begitu juga saya sampaikan di dalam grup saya, sangat bersesuaian. Subhanallah. Kemudian yang ingin saya pesan kepada pengikut saya, tetap istiqomah, karena banyak sekali beredar ilmu makrifat yang luar biasa. Saya juga bangga, mereka juga orang-orang alim. Cuma saya tauhidnya masih mengamban. Kebetulan 1 minggu yang lalu ada lewat di beranda saya, sampai saya geleng-geleng kepala. Dia tegas mengatakan, satukan semuanya. Tidak ada lagi yang ada Muhammad semuanya. Kita semua sudah tiada, sudah kiamat dunia. Tegas sekali. Tidak ada lagi katanya semuanya, yang ada hanya Muhammad. Kita ini mau bertauhid kepada Muhammad, apa mau bertauhid kepada Allah?
Tapi kita tidak menyalahkan, karena itu kan faham mereka. Insya Allah mereka juga orang alim. Saya hanya berpesan kepada pengikut saya, bagian dari saya, karena saya tidak ingin pengikut saya tersesat. Yang saya fahami di dalam ilmu ini, bahwa Muhammad itu ada. Sesungguhnya Allah itu menamai dirinya Muhammad. Kita ini dari Allah, kembali kepada Allah. Awalnya kita Allah, akhirnya pun Allah. Subhanallah. Saudara-saudara, terutama yang sudah mendapat baiat, pasti saudara bisa membedakan. Bahkan saya mengatakan bahwa saudara sekarang aman, kepala tidak pusing, tidak berputar-putar sana sini, putar bolak-balik. Tidak ada tujuan. Tujuan Allah, 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 tapi tidak tahu Allah. Tujuan Tuhan, 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 tapi tidak tahu Tuhan. Jangan terpengaruh. Rasakan apa yang saudara alami sekarang ini. Karena banyak sekarang ilmu-ilmu, tapi semua itu benar. Saya tidak menyalahkan itu. Saya yakin mereka-mereka adalah ulama-ulama. Tapi apa yang dipahami mereka, itu bagian dari mereka. Apa yang kita paham, itulah bagian dari kita. Seperti sholat. Ada yang menarik napasnya, baru takbir Allahu Akbar. Saya anggap, mohon maaf, ini salah jalan. Dia datang melalui hidung. Pas dia kembali melalui mulut, salah jalan. Coba perhatikan saudara, tarik nafas, angkat Allah. Tidak ada keluar hidung, keluar mulut, salah jalan. Perhatikan saja dan rasakan bagaimana perbedaannya dengan ilmu-ilmu yang kita pahami. Banyak itu. Jalan kita tarik naik, kembali lagi keluar hidung, setelah berhenti baru takbir Allahu Akbar. Inilah yang dikatakan kakek saya, jangan sembahyang di masjid, jangan sembahyang di rumah, tapi sembahyanglah di sisi Allah. Artinya gimana? Kita datang dan dari Allah melalui hidung, kembali lagi melalui hidung, setelah berhenti sampailah kepada Allah, maka itulah dikatakan sembahyanglah kamu di sisi Allah. Jangan ikuti saudara, jangan ikuti. Bagi orang yang betul-betul ingin mengikuti saya, ikutlah apa yang saya sampaikan. Jangan dicampur-campur aduk. Kalau mau menyeberang ke sana, silahkan menyeberang ke sana. Karena saya menyampaikan sesuatu, saya akan mempertanggungjawabkan. Kalau tercampur-campur, saya tidak bisa mempertanggungjawabkan, walaupun saudara sudah dibaiat. Rasakan sendiri, pasti bisa membedakan.
Subhanallah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.